Ini peranan roh. Mari buka Yohanes 14 ayat 16. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kami selamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kepada kamu. Tinggal beberapa saat lagi, maka dunia tidak melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, karena aku hidup dan kamu akan hidup. Pada hari ini, ayat 20, pada hari ini kamu akan mengetahui bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Perhatikan saudara, jika Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam Bapanya, Bapanya ada di dalam kita, apa yang kau menakutkan? Yesus katakan, takutlah kepada Dia yang bisa melemparkanmu dan membuangmu ke dalam neraka. Kalau cuma dikucilkan sama orang-orang di dunia ini, saudara, belajarlah dari pendisiplinan yang Yesus sudah lakukan di sepanjang kehidupan kita. Orang percaya harus diajar untuk masuk di dalam masa kesesakan. Jangan dengar nabi-nabi palsu itu, ya teologi kemakmuran. Kalau kau gak diberkati, hidupmu gak senang, hidupmu tidak berkelimpahan, tanya dirimu. Saudara, siapa yang ngajarin seperti itu? Yesus yang katakan, ayo ikut aku pikul salibku. Ini bukan berarti Yesus senang kalau kita punya baju yang robek-robek jadi gental, nggak punya kerjaan, kerjanya minta-minta. No, dengar baik-baik. Yesus ingin anak-anaknya hidup berkelimpahan, tapi selalu tahu dan memiliki kecakapan untuk hidup dalam kesesakan dan keprihatinan tanpa meninggalkan imannya. Ini kebenarannya. Dari generasi demi generasi, Yesus katakan, rayakanlah Paskah, supaya kamu mengingat dan generasimu tahu bahwa kalian pernah aku keluarkan dari hidup perbudakan di tanah Mesir, masuk dalam tanah perjanjian. Supaya generasimu tahu, hanya satu pribadi yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir dan membuat engkau sekarang hidup diberkati. Ingat kepada Dia. Demikian juga Yesus mati di kayu salib. Dia katakan, cucilah kaki setiap kalian saling mencuci kaki kalian, dan lakukanlah ini setiap kalian mengingat aku, bahwa aku telah mati dan mencuci kakimu. Ini bicara tentang pendisiplinan, saudara. Orang tua yang dia bisa membelikan mobil buat anaknya, sekolah yang baik, makanan yang baik, pakaian yang baik, dia nggak pernah lupa ingatkan anaknya. Hei, ingat ya, semua yang papa mama kasih sama kamu, pakai itu untuk memuliakan nama Yahweh. Pakai itu untuk mempermudah hidupmu menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang care dengan orang lain. Jangan mama lihat kamu pakai mobil bagus-bagus, temanmu kehujanan, kamu nggak peduli. Care, peduli sama mereka. Ingat bahwa mobil ini dikasih sama Yahweh untuk menolong orang lain. Jangan sombong. Kalau orang tua yang baik di dunia ini tahu mengajarkan seperti itu, apalagi Yahweh kita. Dia hanya mendisiplinkan hidup saya dan saudara, sehingga ketika berkat itu tercurah, kita punya mental orang yang diberkati dan siap menjadi berkat bagi banyak orang. Gak cuma kasih uang kita, saudara. Gak cuma kasih makanan kita. Jangan lupa memberitakan kebenarannya, supaya setiap orang boleh mendengar bahwa hidup kaya, hidup diberkati, tanpa melekat di dalam roh itu sendiri, adalah kehidupan yang menuju kebinasaan. Itu sebabnya saudara dengar pagi ini Yohanes 14 ayat 21.
Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara lihat baik-baik. Barang siapa yang mengasihi dia akan dikasihi oleh Yesua. Dia akan dikasihi oleh Bapaknya yang adalah dirinya sendiri. Dan dia akan menyatakan dirinya kepada mereka yang mengasihi dia. Jadi saudara, berbahagia dan bersyukurlah saudara. Hari ini saudara menerima kebenarannya. Saudara menerima dengan air mata, dengan rasa haru. Saudara boleh melihat bahwa hidup saudara sedang dibawa kepada goal penciptaannya dalam hidupmu. Saudara semakin mengerti kebenaran demi kebenarannya. Ini pertanda bahwa dia berkenan atas kasih kita kepadanya. Benar, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang lebih dulu mengasihi kita. Tapi jangan pernah mimpi bahwa dia mengasihi kita, kita tidak pernah respect akan kasihnya, lalu kita akan diselamatkan. Enggak. Yesus bilang, barang siapa yang mengasihi aku, dialah yang memelihara perintah-perintahku. Barang siapa yang memelihara perintah-perintahku, sesungguhnya merekalah yang sedang berjalan di dalam jalan keselamatanku. Ini kebenaran ya saudara. Jadi saya ulang sekali lagi. Barang siapa yang mengasihi Yahweh, mengasihi Yesua, mereka akan memelihara perintah-perintahnya. Dan mereka yang memelihara perintah-perintahnya adalah mereka yang sedang berjalan di dalam jalan keselamatannya. Mengapa saya katakan begitu? Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat yang keempat sampai yang keenam. Pernyataan ini akan menolong saya dan saudara untuk memiliki pencerahan akan apa jalan keselamatan yang sesungguhnya. Mari buka 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai yang ke-6. Mari baca bersama-sama. Siapa yang mengatakan, aku telah mengenal dia, tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Namun siapa yang memelihara firman-Nya, sesungguhnya di dalam ia kasih Elohim telah disempurnakan. Dengan ini kita mengetahui bahwa kita ada di dalam dia. Siapa yang mengatakan tinggal di dalam dia, dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia sendiri juga berjalan. Saudara dengar baik-baik. Siapa yang berkata bahwa dia mengenal Yesua, dia mengenal Yahweh, dia mengenal Tuhan Maha Pencipta, tapi dia tidak melakukan perintah-perintahnya, dia adalah pendusta. Yesua mengajarkan bahwa aku telah memberitahukan nama Bapakku kepada mereka, supaya mereka menjadi satu, supaya mereka aku pelihara, aku jaga di dalam nama Bapakku. Tapi saudara malah sembah-sembah nama dewa yang lain. Itu enggak berjalan dalam firman-Nya, dalam ketetapannya. Saudara adalah pendusta. Dan mana bagian pendusta? Mari kita buka Wahyu 22. Ini adalah catatan akhir dari kitab yang kita percaya sebagai kitab suci, panduan orang percaya untuk mengikuti perintah-perintahnya. Mari buka Wahyu 22 ayat yang ke-12 sampai yang ke-21. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi jangan bilang beriman, percaya, tapi saudara tidak melakukan perbuatan percaya saudara. Saudara nggak melakukan perbuatan iman saudara, nggak masuk saudara. Dan saudara beriman, saudara harus berbuat sesuai dengan iman saudara. Apa itu? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Melayani dia tanpa pamrih, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena apa-apa, karena kasih. Akulah Alfa dan Omega,
permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan, dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang. Saudara, kalau ada satu pintu gerbang yang sempit seperti yang Yesua katakan, semua orang pengen masuk ke sana, dan waduh kayaknya udah gak mungkin lewat pintu, mereka mau manjat, gak bisa saudara. Dan kita akan masuk di dalam kasih anugerahnya. Bukan cuma masuk saudara, disambut, dipersilahkan. Apakah orang yang seperti bilang selamat, tapi gak berbuat perbuatan keselamatan itu akan bisa masuk? No way. Yesua bilang, aku datang segera dan upahku ada bersamaku. Saudara, akan saya bawa apa makna keselamatan itu anugerah. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan, dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang. Perhatikan ayat selanjutnya. Namun anjing-anjing ada di luar, juga para penyihir, para pezina. Ini pezina bukan pezina cuma pezina lahiriah saudara, ngelacur, badan saudara dilacurkan, saudara bertobat, tutup buku, saudara masuk dalam pemulihan dan pengudusannya, termasuk perzinahan rohani saudara. Saudara dulu menyembah dewa-dewa, saudara menyamakan Yahweh dengan Tuhan-Tuhan yang lain, saudara bertobat, minta dia menguduskan roh kita untuk menggenapi firman di dalam Keluaran 23:13. Nggak ada lagi suara nama dewa lain keluar dari mulut kita untuk kita sembah-sembah. Minta dia menguduskan bibir kita dan hati kita seperti yang dicatat di dalam Zefanya. Minta dia memberikan bibir yang bersih, hati yang bersih, untuk tidak pengen menyembah-nyembah nama dewa-dewa saudara. Tentu saya dibawa masuk kepada pengudusan nama Yahweh. Kalau daging saya nggak gampang saudara, biasa sembah nama itu, tiba-tiba harus belok kembali kepada nama yang benar. Tapi puji Yahweh, saya ingat cuma satu kali saya ke Seleo. Kenapa? Karena roh itu telah memimpin roh saya dan saudara. Dan sebabnya, di sini dikatakan, anjing-anjing ada di luar, juga para penyihir dan para pezina dan para pembunuh dan para penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai setiap perbuatan dusta. Dusta itu gak cuma bohong saudara, gak cuma bilang, harusnya bilang A terus dia bilang B. Saudara udah tahu kebenaran, saudara malah melakukan hal-hal pengajaran yang bohong, yang dusta, yang tidak sesuai firman. Saudara itu adalah manusia yang mencintai dusta. Udah diajar sesuai firman, ini yang harus kita kerjakan. Saudara masih mencintai dusta, kenapa? Wah, belum siap dikucilkan orang, belum siap dibilang gila, belum siap dibilang stres, belum siap dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban. Itu sebabnya Yesua bilang, percaya aja. Percaya dulu, dia nanti diizinkan Roh Kudusnya mengajarmu. Bagaimana kita bisa percaya aja? Roh Kudus, itu peranan Roh Kudus. Kita sungguh di dalam Roh Kudus, kita tinggal percaya aja. Waktu kita percaya, semakin hari dia akan tuntun kita. Tadinya cuma manut-manut, cuma tahu, oh iya, saya doakan, saya kumuli. Sampai satu titik, engkau diajarnya, engkau diberikan otoritas pengurapan. Engkau gak cuma percaya untuk dirimu sendiri, engkau akan diberikan roh untuk menjadi pemberita, hidup di dalam